Yang namanya pahala itu tergantung kesusahannya, kerepotannya. Jadi bukan kok dilihat hasilnya, enggak. Subhanallah, azallah, subhanallah, azallah, subhanallah, azallah. Dengan duduknya kita di sini, dengan wasilah kita melakukan kebaikan di sini, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan dengan berkah duduknya di sini Allah sehatkan kita semuanya, Allah sehatkan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini Allah berikan kita keistiqomahan dan Allah berikan keikhlasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman di dalam ayat tadi menunjukkan bagaimana kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia ini tempatnya ujian. Kita hidup di dunia ini tempatnya cobaan. Kita hidup di dunia tempatnya banyak repotnya. Kita hidup di dunia banyak susahnya. Kita hidup di dunia banyak yang namanya musibahnya. Kita hidup di dunia banyak yang namanya masalah. Ini di dunia. Makanya ad-dunya darul balwa. Dunia itu adalah rumah cobaan, rumah kesusahan. Itu di dunia. Mana ada orang yang nggak pernah susah di dunia? Ada? Ada? Yang di sini ada? Susah semua. Wajah-wajah susah semua. Kayaknya punya mobil banyak, rumahnya mewah. Belum tentu. Coba tanya itu kalau umpama lebih tahu dalamnya. Susah enggak? Susah. Akan tapi Allah memberikan solusi. Allah memberikan solusi untuk kesusahan kita. Allah memberikan solusi untuk kesusahan kita sehingga Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini yang terakhir nanti yang perlu kita bahas lebih banyak. Kok bisa Allah memberikan solusi ini? Karena apa? Karena di sini Allah berfirman alladzina jahadu, yang artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Susah, tapi kalau susah tetap harus sungguh repot. Yang namanya di dunia repot, tapi harus tetap sungguh-sungguh. Kalau umpama kita repot, susah, nggak mau sungguh-sungguh, ya tambah hancur semuanya. Kita nggak mau berusaha, ya tambah hancur semuanya. Akan tapi di sini Allah memberikan solusi, meskipun kita susah, tetap kita bersungguh-sungguh. Al-ajru biqadri ta'ab. Yang namanya pahala itu tergantung capeknya. Makanya para ulama mengatakan sodakoh yang paling besar pahalanya itu sodakoh yang seperti apa? Ada yang tahu? Bu, sodakoh yang paling besar pahalanya itu pas waktu apa? Apa? Satu, dalam keadaan sehat, bukan sudah masuk rumah sakit yang ingatnya apa? Mati. Pas waktu sehat bugar, ya, bukan pas waktu masuk rumah sakit. Yang kedua, ketika dalam keadaan
Pelit. Peperangan apa hubungannya ini? Ya. Jadi pelit pas waktu dalam keadaan pelit-pelitnya, repot untuk mengeluarkan. Entah itu kondisinya apa, lagi nggak ada uang kah? Entah kondisinya ekonominya lagi turun kah? Entah dalam keadaan apapun yang mana mendesak sehingga apa? Dia repot untuk mengeluarkan uang untuk sedekah. Sehingga apa? Itu pahalanya paling besar sedekah dalam keadaan kita, dalam keadaan pelit. Makanya sekarang saya tanya Bu, Bapak-bapak ini sekarang lagi dalam keadaan pelit atau enggak? Kalau dalam keadaan pelit langsung itu keluarkan. Ya. Tapi tak lihat kayaknya kok dalam keadaan pelit banyakannya ini. Tak lihat ketawanya nggak lepas. Ini tahu aja dalam keadaan repot untuk ngasih uang. Dalam keadaan pelit. Sehingga apa? Itu menjadi sedekah yang paling besar. Karena apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajru biqadri ta'ab. Yang namanya pahala itu tergantung kesusahannya, kerepotannya. Jadi bukan kok dilihat hasilnya. Enggak, Allah enggak melihat hasil, enggak. Allah enggak melihat 1.000, 2.000, 10.000, 1 juta, 1 miliar, enggak. Ya. Kalau umpama kita manusia lihat dah hasil. Alhamdulillah. Kemudian tadi alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di dunia tadi repot, capek, susah, tapi Allah memberikan solusi untuk selalu bersungguh-sungguh apapun hasilnya. Kemudian Allah juga tidak bohong. Capek, susah itu juga ada hasilnya. Dengan sungguh-sungguh itulah alladzina jahadu fina. Akan tapi sungguh-sungguh yang seperti apa? Fina. Kata Allah Subhanahu wa taala, fina, bersungguh-sungguh yang karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ridhaku, mencari cintaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang kedua, sungguh-sungguh, kemudian fina, tujuanku, untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya untukku itu gimana? Maksudnya adalah apapun yang baik-baik Allah itu cintai, apapun yang baik-baik Allah ridhoi. Jadi poin kedua apa? Yang pertama sungguh. Yang kedua apa? Fina. Apa fina itu? Fina itu dari bahasa Arab. Fina, karena aku, karena kita, karena aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuannya adalah Allah. Tujuannya adalah mencari cintanya Allah. Tujuan mencari cintanya Allah itu seperti apa? Melakukan perkara yang dicintai, yang diridhai oleh Allah, yaitu perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan. Kalau saya artikan mencari mau mendapatkan cintanya Allah. Cinta Allah itu seperti apa? Kalau saya artikan yang apa Bu? Baik, yang baik sudah nggak simpel. Pengen cari cintanya Allah, pengen cari itu baik atau enggak? Udah, itu cukup. Saya berusaha sekuat tenaga untuk anak dan istri saya, untuk nafkah, untuk kemanfaatan untuk memberikan anak yang kurang mampu, untuk lebih manfaat kepada umat Nabi. Udah baik semuanya. Itu juga sama dicintai sama Allah. Kita kasih sayang sama anak kita, ya, kasih sayang sama anak kita. Kita kasih makan, kita kasih minum, kita sekolahkan. Dicintai oleh Allah, kita membantu orang yang kesusahan,
Ya, meskipun dari kita susah, tapi tetap bisa membantu orang kesusahan. Yang ketiga, kalau tadi sudah didapatkan bersungguh-sungguh dan fina, maka apa yang kita dapatkan? Kalau itu sudah diraih, sudah kita lakukan, maka apa yang kita dapatkan? Subulana. Apa subulana itu? Subul, jam'u sabil. Tahu sabil, maknanya sabil? Jalan. Kalau sabil jalan, ada santri yang nyeleneh. Kalau sabil jalan, kalau umpama subul jalan-jalan. Wah, repot nantinya. Masa dapatnya cuma jalan-jalan? Kita sudah sungguh-sungguh, kemudian apa? Kita sudah fina, dapatnya jalan. Nah, salah itu. Maksudnya apa? Kalau mufradnya sabil, kalau jamaknya subul, beberapa jalan. Jadi jalannya bukan satu, gangnya bukan satu, solusinya bukan satu, solusinya banyak pilihan. Enak. Kamu kalau umpama menu satu sama menu banyak, kira-kira pilih mana? Menu banyak. Sehingga apa? Kita bisa milih. Oh, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, bisa semuanya. Sehingga apa? Udahlah, saya pengen semuanya rata nih. Wah, tambah banyak lagi itu rezekinya. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dua syarat tadi sudah kita pegang, maka apa? Kita akan dapat subul, beberapa solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbentuk apa, Bu? Berbentuk apa? Ada yang tahu nggak? Kadang kita capek sudah ini dan lain sebagainya, ternyata apa yang kita tuju beda. Oh, ternyata sudah dari sini, nggak ketemu jalannya, ternyata dari sini. Malah Allah kasih jalan yang lebih enak. Loh, kok bisa dikasih jalan yang lebih enak? Karena fina, karena bersungguh-sungguh. Yang kedua fina. Maka Allah kasih jalan yang lebih banyak lagi. Allah kasih solusi, bukan satu solusi, melainkan beberapa solusi. Kira-kira kalau sudah seperti itu enak atau enggak? Enak atau enggak? Makanya Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah itu enggak ada yang namanya takut, enggak ada yang namanya sedih, enggak ada yang namanya susah. Itu kekasih Allah. Mereka mempraktekkan apa? Saya usaha, saya tujuannya saya baik. Ya udah, ngapain repot-repot sudah? Apa yang dipikirkan lebih banyak lagi? Sehingga coba itu kekasih-kekasih Allah, orang yang dekat-dekat dengan Allah, itu apakah mereka hidupnya tidak enak? Hidupnya enak, tidak enak? Enak, nggak ada ceritanya orang dekat dengan Allah hidupnya nggak enak. Ya. Kemudian setelah mendapatkan beberapa solusi, beberapa jalan, wa innallaha lama'al muhsinin. Ini yang terakhir ini tadi saya bahas. Wa innallaha lama'al muhsinin. Di sini Allah memakai inna, memakai lafaz inna. Maknanya apa? Litaukid, menguatkan. Sudah kokoh, dikukuhkan lagi, dikuatkan lagi. Ini inna. Makanya di sini Allah Subhanahu menggunakan inna. Berarti banyak ternyata orang-orang yang mana apa? Masih meragukan janjinya Allah gitu. Banyak orang-orang yang masih meragukan janjinya Allah. Makanya Allah pakai inna lagi. Wa inna innallaha ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah lama al-muhsinin, berserta orang-orang yang baik. Kalau sudah orang baik, sampai hal terkecil pun kita lakukan dengan baik, bagaimana caranya ini baik dan tidaknya, kita bisa mengetahui lewat contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Itu menjadikan motivasi kita. Kalau ingin sukses, ingin indah, ingin baik, itulah lakukan. Ya, siapapun orangnya. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa artinya? Wa'bud, apa? Ibadah. Wa'bud fi'il amar. Beribadalah kalian semuanya. Hatta wa'bud rabbaka. Beribadah kepada siapa? Rabbaka, Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta, apa hatta? Sampai atau sehingga, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, datang kepadamu yang namanya al-yakin. Maka ulama tafsir mengatakan al-yakin adalah al-maut, meninggal. Jadi beribadahlah kalian semuanya kepada Tuhanmu sampai kalian datang yang namanya kematian. Itu artinya. Di sini al-yakin, Allah berfirman menggunakan lafaz al-yakin. Kenapa kok al-yakin? Kok bukan al-maut? Kenapa? Semua orang, entah itu orang Islam, orang kafir, orang yang bukan Islam, itu mereka meyakini bahwa mereka pasti akan maut, mati atau kalau bahasa Sundanya maut, pahit. Mati, semuanya akan mati. Di sini Allah menyampaikan pesan yang sangat dalam. Apa itu? Jadi kita diingatkan terus supaya apa? Beribadah seperti apa? Ya itu tadi, jadi orang baik. Bukan kok sholat saja, bukan kok puasa saja, bukan kok apa lagi? Zakat saja, bukan kok haji saja, bukan kok umrah saja, bukan. Itu semuanya, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itu memang ibadah. Ibadah apa? Ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Jika dikerjakan itu mendapatkan pahala. Berarti sedikit kalau seperti itu. Cara beribadah berarti sedikit, akan tapi yang dikehendaki bukan seperti itu, melainkan apa? Semua perkara tadi yang saya katakan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja baik apa enggak? Karena tujuannya baik, karena ada kerja tadi ada tujuan, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Tadi kalau Bapak saya sebutkan tadi, puasa, zakat, sholat, umrah, haji, itu ibadah mahdhah. Setelah ngepleng apa itu? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.